Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ya, tafadhol. Yang dibaca udah belum? Mubtaghin fil Islam. Mubtaghin fil Islami sunnatul jahiliyah sudah dibaca. Sampai mana dibaca? Baik. Qala rahimahullah ta'ala Asy-Syarih wa mubtaghin fil Islam ya, sunnatul jahiliyah, orang-orang yang mencari cara-cara untuk menghidupkan kembali sunnah jahiliyah. Qala Syarih wa hadha huwa mahallu syahid. Inilah ya, intinya, poinnya di sini. Walladzi ya'ti bi ibadatil jahiliyah, orang-orang yang datang membawa adat-adat jahiliyah, ya. Wa yaj'aluha minal Islam, dan dia menjadikannya sebagai bagian dari Islam. Hadza yubghiduhu Allahu asyaddal bughdi. Inilah orang yang dimurkai Allah dengan kemurkaan yang keras. Semisal orang yang berupaya kembali menghidupkan sunnah konde bagi perempuan, sunnah kebaya bagi muslimah. Ini orang-orang yang berupaya menghidupkan sunnah jahiliyah. Ini yang dikatakan oleh para ulama kita. Sunnah konde mau dihidupin lagi, sunnah jahiliyah. Sunnah kemben mau dihidupin lagi. Iya dan billah, dengan alasan mewarisi tradisi Nusantara. Ini menghidupkan sunnah jahiliyah. Hadza yubghiduhullahu asyaddal bughdi. Inilah yang dimurkai Allah dengan sekeras-kerasnya. Wal muradu bil jahiliyati ma qabla al-islami wa huwa zamanul fatrati minar rusuli. Yang dimaksud dengan jahiliyah yaitu ya, zaman yang sebelum datangnya Islam dan zaman fatrah. Zaman fatrah yaitu masa kosong dari Rasul, tidak ada kerasulan. Summiya bil jahiliyati, dinamakan dengan jahiliyah li'annahu laisa fihi kitabun wala rasulun, karena tidak ada kitab yang diturunkan, tidak ada rasul yang diutus. Kemudian yang dibahas di sini lagi, yang paling dibenci oleh Allah selain orang yang menghidupkan sunnah jahiliyah ialah muttalibu dami imri'in muslimin bighairi haqqin, yaitu penuntut darah seorang muslim tanpa alasan yang benar, ya, yuhariqa damahu, untuk menumpahkan darahnya. Hadhihi hiyal jarimatu tsalisah, ini kejahatan ketiga. Ini dosa besar ketiga, kejahatan ketiga, allati yubghidullahu ashabaha, yang Allah murkai pelakunya. Wa hiya jarimatul i'tida'i 'alal abriyai, yaitu kejahatan terhadap orang-orang yang ya al-i'tida', yaitu jarimatul i'tida' 'alal abriya, yaitu kejahatan al-i'tida', melampaui batas, 'alal abriya, terhadap orang-orang yang tak bersalah. Sudah, alladzina ya'taduna 'alal abriya liyaqtuluhum. Adapun orang-orang, yaitu orang-orang yang melanggar, melampaui batas terhadap orang-orang yang tak bersalah, ya, dengan membunuh mereka. Sawaun akana haula'il abriya'u muslimina, apakah orang yang bersalah tersebut muslimin, au muahidin, atau orang-orang kafir muahad. Orang kafir muahad yaitu orang-orang kafir ya, muahadin, yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Dia datang ke negeri kaum muslimin dengan mendapatkan jaminan keamanan berupa visa sekian hari kalau masa saat ini. Muahadin minalladzina asamallahu dima'ahum, dari kalangan orang-orang yang Allah lindungi darah mereka. Faman arada ayaktula ma'sumat dammi, maka barang siapa orang yang ingin membunuh orang yang terlindungi darahnya, alladzi ammanahum Islam,
yang Islam, al-Islamu telah melindunginya, dima'ahum darahnya, wa atahul amanah, dan Islam telah memberikannya keamanan, wa atada alaih, namun malah dia melanggarnya, fa innallaha yubghiduhu asyaddal bughdi, maka Allah memurkainya dengan kemurkaan yang keras. Wa uqubatu inallahi asyaddu, dan hukuman dia di sisi Allah lebih parah lagi, lebih keras lagi. Li'anna Allah harrama qatlal anfusi bi ghairi haqqin, karena Allah mengharamkan membunuh jiwa tanpa alasan yang benar. Allah Ta'ala berfirman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa addalahu adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam. Khalidan kita tidak terjemahkan dengan selama-lamanya, karena membunuh mukmin bukanlah kekafiran yang disepakati oleh para ulama. Namun yang benar ialah dia akan tinggal di jahannam dalam waktu yang sangat lama, fiha di dalamnya. Wa ghadiballah, Allah murka alaih kepadanya, wa la'anah, Allah melaknatnya, wa adalahu, Allah mempersiapkannya untuknya, mempersiapkan untuknya adzaban 'azima, azab yang besar. Rasulullah SAW bersabda, man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad. Tadi ya, kafir mu'ahad dipahami ya, kafir yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin. Lam yarah raihatal jannah, maka dia tidak akan bisa mencium aroma surga. Padamul ma'sum, maka darah ya, orang yang dilindungi, ya, darah yang terlindungi, la yajuz al-i'tida'u alaih, tidak boleh dilanggar. Wa hadza min akbaril jaraimi, dan ini termasuk dosa besar yang paling besar. Allah Ta'ala berfirman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak beribadah kepada ilah yang lain, sembahan yang lain di samping beribadah pada Allah. Wala yaqtuluna an-nafsa, dan tidak membunuh jiwa, allati harramallahu illa bil haqq, yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Wala yaznun, tidak pula berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama, siapa yang melakukan hal tersebut maka dia akan mendapatkan azama, mendapatkan hukuman yang berat, dosa yang besar. Ya. Yudha'af lahul adabu, azab yudha'af akan dilipat gandakan lahu untuknya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan kekal dalam azab yang hina. Ya. Illa man taba, kecuali orang yang bertaubat, wa amana wa amila salihah, dan dia beriman dan beramal saleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka mereka itulah yang Allah akan mengganti sayyiat mereka, keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sampai sini ya. Qala Ibnu Taimiyah sekarang. Ya Amar, baca Amar. yakni Syekhul Islam rahimahullah fassara sunnatal jahiliyyati wa bayyana anna hadha 'amun fil jahiliyyati al-'amati wal jahiliyyati al-fardiyyati li'anna al-jahiliyyata al-'amata wal jahiliyyata al-fardiyyata li'anna al-jahiliyyata qad takunu fi mujtama'in. Terus ya. Mustama'in wa qabilatin wa qad takunu fi fardin min al-afradi falamma ayyara rajulun min as-sahabati rajulan akhara bisawadihi wa annahu banu sauda'a aw banu mamlukatin faqala lahu ya bana sauda'i
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية مع أن هذا الرجل الذي قال ذلك هو أبو ذر من أفاضل الصحابة لكن لما قال هذه الكلمة عدها النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الجاهلية لأن المسلمين إخوة لا أفضل لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى ولا أسود ولا أحمر إلا بالتقوى. Ibnu Taimiyah menyatakan, yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fassara sunnatal jahiliyah. Beliau mentafsirkan apa itu sunnah jahiliyah. Beliau menjelaskan anna hadza amun fil jahiliyah. Bahwasanya hal ini bersifat umum pada jahiliyah. Fil jahiliyatil amah wal jahiliyatil fardiyah. Pada masalah jahiliyah yang bersifat umum maupun yang bersifat personal. Li'anna al-jahiliyah qad takunu fi mujtama'in wa qabilatin, karena yang namanya jahiliyah itu terkadang ada pada mujtama' masyarakat maupun pada qabilah, suku-suku. Wa qad takunu fi fardin min al-afrad, terkadang terjadi pada individu dari person-person. Falamma ayyara rajulun minas sahabat, tatkala seseorang dari kalangan sahabat ayyara mencela, menghina rajulan akhara, orang lain. Ya, kenapa? Karena bisa wadihi, karena kulitnya yang hitam legam. Ya, hitam black gitu. Blacky. Nah. Udah nghina terus memperlakukan tapi seperti anjing. Blacky katanya. Nah ini ya. Kalau begitu, wah itu jahiliyahnya super itu. Faqala lah ya ibnu sauda, maka seorang wa annahu sauda'u aw ibnu mamlukatin, bahwa orang ini yang dihina adalah ibnu sauda, anak wanita negro atau dia anak budak. Jadi sahabat ini berkata, ya ibnu sauda, dasar anak negro gitu. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyartahu bi ummih, apakah kamu mencela dia karena ibunya dia? Kamu mencela dia karena ibunya dia yang hitam? Apakah kamu menghinanya dengan mencela ibunya? Innaka mru'un fika jahiliyatun, kamu ini orang yang masih punya sifat jahiliyah. Masya Allah. Rasul ngomong ke siapa tuh? Abu Dzar, sahabat yang mulia. Ma'anna hadzal rajula, padahal orang ini yang menghina alladzi qala dzalik, yang mengatakan demikian, huwa Abu Dzar min afadilis sahabat, termasuk dari kalangan sahabat yang paling utama. Lakin lama qala hadil kalimatan, namun tatkala Abu Dzar mengucapkan kalimat ini, adahan Nabi sallallahu alaihi wasallam min umuri al-jahiliyah. Rasul SAW menganggapnya itu sebagai perbuatan perkara jahiliyah. Li'anal muslimina ikhwatun, karena kalau yang namanya muslim itu ikhwah, bersaudara. La fadla li arabin wala li ajami. Ya. Kata Nabi SAW, enggak ada keutamaan bagi orang Arab atas ajam non Arab. Ya. Wala li ajamin ala arabi, enggak ada keutamaan non Arab atas orang Arab. Wala li ahmaru al aswad, enggak ada keutamaan bagi orang yang berkulit merah atas orang yang berkulit hitam negro. Ya. Wala aswada ala ahmara, enggak ada keutamaan orang berkulit negro daripada orang berkulit merah. Enggak ada. Ya, illa bitaqwa. Ini hadis riwayat Ahmad. Kecuali hanya dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi kalian ialah yang paling bertakwa. Ini secara umum. Namun orang Arab memiliki keutamaan. Orang Arab memiliki memang keutamaan. Ya. Nah, Allah pilih nabinya di Arab, berarti punya keutamaan.
Kalau sama aja, ya Allah pilih nabinya di Bondowoso. Nah. Ya, di Banten. Di Pontianak. Tapi karena Arab punya keutamaan dipilih situ. Ya, jiwanya yang tegar, siap mengemban segala macam. Nah. Barakallahu fikum. Berikutnya lagi, qaulus sunnatul jahiliyah. Di matan ya? Belum, masih. Nah. Coba dibaca sini. Fikri, baca Fikri. Kencengin suara Fikri. Ya, yang dari jahiliyatin mutlaqatin au muqayyadatin. Terus amatan. Baik. Perhatikan. Yang namanya kemudian pernyataan beliau sunnah jahiliyah ialah pernyataan Ibnu Taimiyah yang dari jubiha kullu jahiliyatin mutlaqatin au muqayyadatin. Yaitu semua jahiliyah yang mutlak di dalamnya maupun yang muqayyad. Yang dimaksud dengan mutlak yang umum, yang ada pada sebuah kabilah atau sebuah negeri. Kalau yang muqayyadah yang tertentu, yang terikat dengan syarat yaitu ialah bisyaksin, pada individu tertentu. Terus fikri lagi, au bisyaksin au kitabiyatin au wasaniyatin. Hada tafsirun cukup. Kitabiyah dari kalangan ahlu kitab, wasaniyah dari kalangan penyembah berhala atau yang lainnya. Ini kalangan jahiliyah, ahlu jahiliyah. Hada tafsirunil jahiliyah. Ini tafsir jahiliyah, annaha kullu ma alaihi al-kuffaru qabla al-bi'sati. Bahwasanya jahiliyah setiap yang dijadikan dasar oleh orang-orang kafir sebelum diutusnya Nabi, atau kullu ma alaih, segala yang ada pada orang-orang kafir sebelum diutusnya Nabi. Segala yang ada berupa kesesatan mereka, kekafiran mereka. Sawan nakanu minal yahud, apakah mereka orang Yahudi atau Nasara atau Majus atau wasaniyin, para penyembah berhala. Coba perhatikan kemudian di matan yang baru, wa fi sahihi an Hudzaifah, dalam kitab As-Sahih Sahih Bukhari dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, qala, Nabi bersabda, ya ma'syaral qurra istaqimu, wahai para qurra, ahli Quran, istaqimu, istiqomahlah kalian. Sabaqtum sabqan ba'idan, maka sungguh kalian telah mendahului jauh sekali. Faqad sabaqtum, maka sungguh kalian telah menjauhi. Sabqan maf'ul mutlaq, menjauhi sekali, benar-benar menjauhi sekali. Fa in akhadtum yaminan wa shimalan, apabila kalian mengambil jalan ke kanan dan shimal, ke kiri, laqad dalaltum dalalan ba'ida, sungguh kalian telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Nah, apa Jaki? Mau baca, kirain mau buang air besar izin. Ayo, tafadhal.
masjidah. Wa yaqifu ala khilafit tadrisi ay ala alladhina yata'allamuna al-Qur'ana fil masjid wa yaquluna lahum inna in istaqaitum Berapa? Nah, ini istaqamtum. Kan ya. Terus? Sabaqan ba'idan. Nah. Ini istaqamtum. Ini istaqamtum ala al-Qur'an alladhi tadrusunahu bil amali bihi lahu lianna al-maqsuda huwa at-tamassuku bil Qur'ani wa al-amalu bihi wa amma alladhi yaqra'una al-Qur'ana walakinahu la yatakhallaqu. Enggak ada lanya. Tambahin lanya, itu penting. Tambahin la. Kalau enggak ada lanya jadi aneh entar. Enggak ada faedahnya. Tambahin la yatakhallaqu bih. La yatakhallaqu bihi. Wa hadha qadin harafa 'anil Qur'ani. Al-Qur'an was-siratul mustaqim alladhi man tamassaka bihi najat wa man hada anhu halaka wa dhalla. Baik. Nah, ya, perhatikan seruan Hudzaifah kepada para qurra. In istaqaitum sabqan ba'ida wa fa in akhadtum yaminan wa shimalan laqad dalaltum dalalan ba'ida. Hadal asar, riwayat ini dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah masuk masjid. Yaqifu. Ya, beliau masuk masjid, kemudian beliau yaqif. Berdiri. Ala hilaq. Hilaq itu jamak dari halaqah. Beliau berdiri di hadapan halaqah tadris. Halaqah kajian, pengajaran Quran. Ai alal ladzina yata'allamuna al-Qur'ana fil masjid, yaitu di hadapan orang-orang yang sedang belajar Quran di masjid. Fa yaqulu lahum in istaqamtum. Maka beliau berkata, jika kalian istiqomah, faqad sabaqtum sabqan ba'ida, sungguh kalian telah mendahului jauh sekali. Wa in istaqamtum 'alal Qur'ani alladzi tadrusunah, jika kalian istiqomah di atas Quran yang kalian pelajari bil amali bih, dengan mengamalkannya. Fa in li'annal maqsuda huwa at-tamassuku bil Qur'an wal 'amalu bih, karena yang dimaksud istiqomah adalah dengan berpegang pada Quran dan mengamalkannya. Amal ladzi yaqra'ul Qur'an, adapun orang yang hanya baca Quran, lakinnahu la yatakhallaqu bih. Nah ini, namun dia la yatakhallaq, tidak berakhlak, tidak berperilaku dengan Al-Quran. Kalau enggak pakai la, malah berakhlak, berperilaku. Fahadha qadin harafa 'anil Quran. Ya. Berarti dia telah menyimpang, in harafa yanharifu, menyimpang dari Quran. Wal Quran huwa siratul mustaqim. Quran itu siratul mustaqim. Ya. Alladzi man tamassaka bihi naja. Siapa yang berpegang teguh dengannya dia akan selamat. Wa man hada anhu halaka wa dhalla. Nah, dan yang siapa yang menyimpang darinya maka halaka, dia binasa dan tersesat. Ya. Sudah? Nah, dibaca berikutnya. Gantian siapa? Nopal. Nopal ya baca. Fihi at-tadhkiru lil qura
qiraah qiraatil Qur'ani ala jawadit ala jaudatit tilawah ala jawdatit tilawah wa husnis sauti sauti wa duna nadharin nazarin ila tadabburihi wal amali bihi wa takhalluqi takhalluqi bi akhlaqihi faman fa'ala dzalika la yu'tabaru min ahli al-Qur'ani amma alladhi yatakhallaqu bil Qur'ani wa yata'addabu bi adabihi fa huwa min ahli al-Qur'ani walau kana 'aliyan la yaqra'u al-Qur'ana. Masya Allah. Ini sama penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan di syarah Risalah Al-Ubudiyah. Sama kayak begini. Ya, ketika mentafsirkan Ahlul Quran, Ahlullah wa khassatuhu. Ahlul Quran adalah ahlulnya Allah dan orang-orang spesialnya Allah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan di syarah Risalah Al-Ubudiyah, siapa yang dimaksud dengan Ahlul Quran? Apakah orang yang senantiasa tadris Al-Quran? Lah. Tapi yang mengamalkan isi Quran. Nah, di sini juga beliau mengatakan demikian. Hadal asar fihi tadzkir. Maka asar ini, riwayat ini mengandung ya tadzkir, pengajaran dari pengingat dari Hudzaifah radhiyallahu anhu kepada para qurra, para pembaca Quran. Annahum la yaqtasirun, bahwa mereka jangan sampai hanya membatasi diri fi qiraatil Quran, dibaca Quran, wa jaudati tilawah, mentajwidkan tilawahnya aja. Wa husni saut, membaguskan suaranya sampai digurah-gurah segala. Duna nadharin ila tadabburi, tanpa melihat ya ke tadaburnya. Padahal inti dari Quran ditadabburihi, diamalkan, didakwahkan. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka enggak mau tadabbur Quran? Atau hati-hati mereka sudah terkunci, kegembok semua. Ini inti dari Quran. Ya, ditadabburihi, diamalkan, didakwahkan, sampaikan. Udah gitu aja. Ya. Udah awam sih. Setelah dakwahkan, udah berlalulah. Enggak usah peduliin orang ngomong apa. Nah, wa takhalluqi bi akhlaqih, masyaallah, dan berakhlak dengan akhlak Quran. Yang kata Aisyah, kana akhlaquhu Qur'anan. Akhlaknya Nabi adalah Quran, subhanallah. Ya. Faman fa'ala dzalik, mana lagi? Siapa yang melakukan demikian? Itu cuman mentingin tajwid suara tanpa ada pengamalan dari Quran, akidahnya rusak. Ya. Maka la yu'tabaru min ahli Quran, dia tidak dianggap sebagai ahli Quran. Wa ammal ladzi yatakhallaqu bil Quran, adapun orang yang berakhlak dengan Quran, wa yata'addabu bi adabihi, beradab dengan adab-adab Quran, fa huwa min ahli Quran walau kana amiyan, maka dia adalah ahli Quran walaupun dia orang awam. Wala yaqra'ul Quran, walaupun dia enggak baca Quran. Masyaallah. Walaupun dia maksudnya bukan penghafal Quran. La yaqra'ul Quran, walaupun dia bukan penghafal Quran maksudnya. Bukan enggak pernah baca sama sekali Quran. Kalau dia nggak baca sama sekali dari Al-Quran, terus dia bisa gimana mau ngamalin Al-Quran? Dapat wangsit. Ya dia baca Quran, baca tafsirnya, ngaji. Tapi dia ya jauh lah dibanding kori-kori. Apalagi yang ikut MTQ. Apa nih kau bengong? Mengamalkan Quran lebih tinggi dari siapa? Menghafalnya lebih tinggi dari siapa? Oh, daripada menghafalnya. Kalau gitu saya nggak usah ngapal gitu ya. Nah, mau ngomong gitu. Mau ngomong gitu ya. Ngaku. Ngaku ya Niko, mau ngomong gitu Niko. Ngaku.
Oh, ngapalnya bagus. Ya, kita mau beramal harus ada ilmunya. Al ilmu qoblal qauli wal amal. Berilmu ilmu itu berilmu sebelum berkata dan beramal. Kita mau bertutur lewat pendalilan Quran. Kita mau beramal lewat tuntunan Quran. Lah gimana mau beramal? Nggak tahu. Nanti dikira Quran padahal dia mengamalkan isi Injil jangan-jangan. Nah, naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena nggak tahu. Maka wajib dipelajari. Salah satu pelajaran yang dipelajari dalam Quran membacanya, menghafalnya, mentadabburinya. Inti dari semua itu adalah tadabbur dan amal. Kemudian setelah tadabbur dan amal adalah dakwah. Ya, setelah dakwah bersabar atas gangguan dalam dakwah. Nah, kan di usul salasa begitu ya? I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allum arba masail. Al-ula ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyi wa ma'rifatul dinil Islam bil adillah. Wasani al-amalu bih. Wasalis ad-da'watu ilaih. Wasrabi as-sabru 'alal adza fihi. Iqbal masih ingat hafal usul salasanya Iqbal? Sabit masih ingat hafalan usul salasanya? Amar lupa Amar. Nggak pernah dimurajah lagi. Masya Allah. Kiai mah beda. Daliluhu qauluhu ta'ala wal asr. Qala al-Bukhari rahimahullah. Masya Allah. Ya. Selepas dars dari Fadlul Islam, kita nggak ada hafalan matan. Karena Fadlul Islam saya sendiri nggak hafal matannya. Selepas dars Fadlul Islam, kita dars karena Fadlul Islam itu jarang ya yang menghafal matannya. Ya, saya sendiri nggak pernah setoran hafalan matan Fadlul Islam. Setelah dars Fadlul Islam, kita dars salasah usul. Syarah Syekh Fauzan pakai setoran hafalan. Baru, Pak Sofyan ya, pakai dalil lagi. Yang penting ucapan anak dipakai sama dia. Tadi lebih kauli. Taib, ya. Mana lagi sekarang? Ulamaikum, mana tadi? Oh ini ya. Wan Muhammad, berikutnya ya. Ini matan yang baru. Wan Muhammad bin Waddah, dari Muhammad bin Waddah, annahu kana yadkhulul masjidah, bahwa beliau ini kana isimnya domir huwa. Huwanya ini kembali ke Hudzaifah. Jadi Muhammad bin Waddah sedang menceritakan Hudzaifah, yadkhulul masjidah, masuk ke masjid, fayaqifu 'alal hilaqi. Kemudian dia berhenti, dia berdiri di depan hilaq, halaqah Quran. Fayaqumu, kemudian beliau berdiri. Fayaqulu, kemudian beliau berkata, fadzakarahu, lalu dia menyebutkan riwayat di atas tadi. Ya masyarul qurra in istaqaitum faqad sabaqtum sabqan ba'ida, dan seterusnya. Wa qala an ba'da ibn Uyainah, dan beliau menyatakan Ibnu Uyainah, Masya Allah, Sufyan Ibnu Uyainah, imam ini, guru dari Syafi'i, imam salat. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami an Mujalidin, dari Mujalid, an Sya'bi, dari Sya'bi, Masya Allah, an Masruqin, dari Masruq. Qala Abdullah yakni ibn Mas'ud, berkata Abdullah yaitu Ibnu Mas'ud, laisa amun illa walladhi ba'dahu asyarru minhu. Kata Ibnu Mas'ud, naudzubillah, ini sahih. Tidaklah laisa amun, tidaklah satu tahun, gimana artinya nih? Gini kalau terjemahan bebas, tidaklah datang satu tahun illa alladhi ba'dahu, kecuali yang setelahnya asyarru minhu, lebih buruk darinya. Jadi 2020 lebih buruk daripada 2019. 2019 lebih buruk pada 2018. Dan seterusnya sampai ke Al-Qurun Al-Mufaddalah, ketiga generasi terbaik.
Ya, di masa Nabi nggak ada bid'ah. Di masa Abu Bakar nggak ada bid'ah. Di masa Umar nggak ada bid'ah. Di masa Utsman di akhir penghujung ada bid'ah. Bid'ah apa? Khawarij. Dan Syiah Sabaiyah itu muncul di situ. Bid'ah di masa Ali, wah itu muncul lagi Syiah Khawarij. Ya. Muncul lagi setelah itu di masa Muawiyah, di masa hidup para sahabat, bid'ah Qadariyah. Ya. Kemudian bid'ah, yang lainnya terus muncul. Ya dan billah. Ya. La aqulu amun amtaru min amin. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, saya tidak berkata, saya tidak mengatakan amun amtaru min amin. Tahun ini ya, 1 tahun lebih amtar dari kata mator, lebih deras hujannya daripada tahun yang lainnya. Wala amun akhsabu min amin. Dan aku tidak pula mengatakan 1 tahun lebih subur dibandingkan dengan tahun yang lainnya. Wala amirun khairun min amirin. Aku juga tidak mengatakan suatu pemimpin lebih baik daripada pemimpin yang lain. Walakin ya, dhahaba ulamaikum, namun kepergian ulama kalian. Wa khiyarikum, dan orang-orang yang baik yang ada di kalian, dia pergi meninggal. Summa yahdusu aqwamun, kemudian datanglah generasi suatu kaum, ya generasi berikutnya, yakisunal umura bi araihim, yang mereka mengkiaskan, menganalogikan perkara agama ini, berbagai perkara agama ini bi araihim, dengan ra'yu mereka, pendapat-pendapat mereka. Wayuhdamu al-islamu, maka Islam akhirnya dihancurkan. Wayansalimu, dan Islam akan yansalim, akan terpecah belah. Dengan sebab apa? Ra'yu orang-orang yang datang belakangan. Ya, kita baca syarahnya di sini. Ya, apa nih? Baca. Albar, ayo baca. Albar kalau baca pelan-pelan aja. Antum ngebut-ngebut kalau baca kayak Argo Bromo, santai aja. Kayak KRL, itu apa? Jabodetabek, pelan. Kayak Kopaja boleh, pelan. Kopaja ngebut. Kayak ini, angkot depan itu tuh. Depan Taman Sakinah, angkot apa tuh? Hah? Kayak keong jalannya. Nah, ayo Albar pelan-pelan bacanya. Masa Muhammad bin Waddah. Waddah itu munsharif atau ghairu munsharif? Munsharif, waddahin. Dia bukan nama ajam, nama Arab. Ya. Muhammad bin Waddah, beliau adalah dari kalangan ulama yang mentasnif, menulis kitab fi bayanil bid'ah, tentang penjelasan bid'ah. Terus beliau punya sebuah kitab yang dicetak, fil bid'ah, tentang bid'ah. Ismuhu, nama kitabnya Masya Allah, bid'ah dan nahyu, larangan darinya. Terus riwayat ini dari Abdullah bin Mas'ud, dari riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, dari riwayat Muhammad bin Waddah. Terus annahu akhbara anna an-nasa la yazaluna fi naqsin. Beliau mengabarkan bahwasanya manusia, masyarakat la yazalun. Ya, yazalun itu temannya kana, yang dia mesti diawali oleh nafyun. Ya. Temannya dia zala yazalu, ya. Yang artinya dia senantiasa, manusia senantiasa finaksin, dalam keadaan berkurang kualitasnya. Terus minalladzi setiap tahun akan lebih berkurang kualitasnya dari tahun sebelumnya. وهذا كما جاء في حديث أنس لما جاءوا يشكون إليه الحجاج. Ya ini kama jaa fil hadis, ya sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik, lamma ja'u, tatkala mereka orang-orang masyarakat datang kepada Anas bin Malik, yashku, mereka mengadu ilaihi, kepada beliau, tentang kejahatan Hajjaj.
Hajjaj ya, As-Saqafi ini diperselisihkan oleh para ulama kekafirannya. Sebagian ulama mutaqaddimun menyatakan dia murtad. Ya, maka tatkala Hajjaj meninggal, semisal Hasan Al-Basri bersyukur sujud ya Allah. Ya, Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya sampai heran. Oh, saya heran ini sama orang-orang yang masih menganggap Hajjaj ini muslim dan yang lainnya. Sebagian ulama salaf mutaqaddimun mengatakan Hajjaj kafir kepada Allah, beriman kepada tagut. Ya. Kenapa? Karena dia menghalalkan darah kaum muslimin, menghalalkan darah sahabat. Ya, Abdullah bin Zubair yang sudah berlindung di tirai Ka'bah dan yang lainnya dari kejahatan Hajjaj. Wallahu a'lam, para ulama bersisi ada yang menyatakan dia cuma zalim. Cuma itu tanda kutip, artinya enggak sampai kafir. Artinya zalim sekali. Ya. Wa hisabuhu 'ala Allah wa hisabuna 'alaina. Ya. Terus wa ma yalqawna min adh-dhulmi qala isbiru fa innahu la ya'ti 'amun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu sami'tuhu min nabiyyikum. Perhatikan. Fa innahu la ya'ti 'amun, kemudian mereka ngadu kepada Anas tentang kezaliman Hajjaj terhadap mereka. Maka Anas berkata, sabar. Ya, sabarlah. Fa inna la ya'ti amun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu sami'tuhu min nabiyyikum. Berarti ini hadis apa nih? Ini kalau disandarkan ke sahabat apa? Mursal, mauquf apa marfu? Mauquf. Tapi Ibnu Abbas sudah sami'tuhu min nabiyyikum. Berarti ini marfu. Marfu. Ya. Kata Anas bin Malik, sesungguhnya tidaklah suatu tahun datang satu tahun melainkan tahun yang berikutnya lebih buruk darinya. Itulah yang saya dengar dari Nabi kalian. Terus fakullama ta'akhkhara al-waqtu zada asy-syarru. Kullama, maka setiap kali ta'akhkhara waktu itu semakin jauh dari masa Nabi. Ta'akhkhar berakhir, apa gimana terjemahnya? Semakin suatu waktu itu semakin jauh dari masa Nabi, maka semakin bertambah keburukan. Terus wahada yaqtadi an yakuna al-insanu ala hadarin min al-fitani wasyururi. Maka hal ini menunjukkan bahwa yaqtadi ayakuna al-insan, bahwasanya seseorang itu dia harus ala hadarin. Dia harus selalu waspada dari fitan, jamak dari fitnah, berbagai fitnah, wasyurur, jamak dari syar, dan keburukan. Terus ثم أخبر في آخر الأثر أنه إذا مات العلماء والأخيار يأتي من بعدهم أناس جهال يحكمون عقولهم ومقاييسهم. Kemudian beliau menggambarkan di akhir asar yang sudah tadi, apabila ulama dan orang-orang yang baik telah mati, maka akan datang setelah mereka unasun juhalun, orang-orang bodoh yang juhal. Dengan sigo mubalaghah, sangat bodoh. Ya, yuhaqqimun. Mereka orang-orang bodoh ini akan menjadikan uqulahum, akal-akal mereka, wa maqayisahum, analogi-analogi mereka sebagai sumber rujukan hukum. Ya. Hatta idalam yaqqa aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala, kata Nabi. Sampai kalau nggak ada orang alim lagi, orang-orang akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin agama mereka. Fa idza su'ilu fa'aftau bi ra'yihi. Ya, fa'aftau bi ghairi ilmin. Ya, kalau ditanya, mereka akan jawab tanpa ilmu. Dollu wa dollu. Dia sesat lagi menyesatkan. Terus gantian dibaca. Ya. Iqbal. يحسنون الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهما الأساس في التشريع وكما جاء في الحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن العلم بضبط العلماء حتى إذا لم يبقى حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهلا فسئلوا
فأفتوا بغير علم Fa'aftau. فأفتوا بغير علم وضلوا وأضلوا فوجود العلماء علامة خير Khairin. فقد Fiqdanuhum. Fuqdanuhum. فقدانهم علامة الشر ووجود أناس في هذا الزمان يزهدون بالعلماء ويحقرونهم ويتكلمون في أعراضهم هذا من علامة الساعة ومن علامة النقص من الإسلام. Nah. Ya. Dari mana tadi? Lianna laysa indahum ilmun, karena mereka enggak punya ilmu. Wa hadza yudallilul ummah. Yusabbibu halakaha, maka ini menyesatkan umat dan menyebabkan kebinasaan umat. Liannaha ulai al-juhalu, liannaha ulai al-juhala, karena mereka orang-orang bodoh tersebut ayuhsinuna rujua, mereka enggak bisa, mereka enggak bisa untuk kembali, mereka enggak ngerti untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Idhuma al-asasu fi tashri', padahal keduanya Quran dan Sunnah adalah asas dalam pensyariatan. Sebagaimana datang dalam hadis, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an, Allah tidak mencabut ilmu begitu saja secara langsung. Yantazi'u minal ibad, yang Allah cabut dari hamba-hamba. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, namun Allah akan mencabut ilmu dengan Allah wafatkan para orang-orang alim. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, sampai enggak tersisa orang alim, para manusia, orang-orang masyarakat akan mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin agama mereka. Jadi ustaz, jadi kiai. Ya, hatta idza lam yubqi. Kemudian Fasu'ilu fa'afta bi ghairi ilmin dallu wa dallu, maka mereka ditanya lalu berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. Wujudul ulama alamatu khairin, maka keberadaan ulama, orang-orang alim adalah tanda kebaikan. Ya. Dan juga ketiadaan ulama tanda keburukan. Nah, kemudian keberadaan, ya, orang-orang di zaman ini, wujudu unasin fi hadzal zaman yuzahiduna bil ulama, yang mereka, keberadaan orang-orang di zaman ini yang menjauhkan masyarakat dari ulama, wa yuhaqqirunahum, ya, kemudian mencela mereka, wa yatakallamuna fi aradihim, berbicara tentang kehormatan mereka, menjatuhkan kehormatan mereka. Hadza min alamatis saah, ini adalah di antara tanda-tanda kiamat yang jelek. Wa min alamatin naqsi minal Islam, dan di antara tanda berkurangnya kualitas Islam. Cukup dulu ya persiapan Jumat kita. Berarti nanti masuk ke bab tafsir Islam. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.